sama-sama kita katakan. Serukan nama yang terhebat, Dia tinggi di atas segalanya. Kuasa maut tunduk darahnya dan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia besar di dalam hidupku. Haleluya. Kuasa kebangkitan ada dalamku. Sama-sama sekarang serukanlah namanya. Sekarang hidup dalam kebangkitan. Salibnya pulihkan. Yesus penebus hidupku. Sekarang saksikanlah perbuatannya. Sekarang berjalan dalam kemenangan. Salibnya bebaskan. Yesus penebus hidupku. Haleluya. Dialah Tuhan yang terhebat. Serukan nama yang terhebat, Dia tinggi di atas segalanya. Kuasa maut tunduk padanya, ya Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Haleluya. Dia besar di dalam hidupku. Haleluya. Kuasa kebangkitan ada dalamku. Semuanya sekarang serukanlah namanya. Sekarang hidup dalam kebangkitan. Salibnya pulihkan. Yesus penebus hidupku. Sekarang saksikanlah perbuatannya. Sekarang berjalan dalam kemenangan. Salibnya bebaskan. Yesus penebus hidupku. Haleluya. Sebab Kaulah penebusku Tuhan, Kaulah penyelamatku, dan Kaulah kekuatanku Tuhan. Sebab hanya Kau Yesus Juru Selamat bagi kami semua Tuhan. Penebusku, pembebasku, Juru Selamat, Yesus 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 Tuhan.
kuduskan. Yesus penebus hidupku, penebusku, pembebasku, juru selamat. Yesus Tuhan, penebusku, pembebasku, juru selamat. Yesus Tuhan, penebusku, pembebasku, juru selamat. Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita serukan lagi buat Yo, Tuhan. kita mau Mari kita umat yang dipilih buat Tuhan. Haleluya. Mari kita tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Kau pilih kami Tuhan. Kita dipilih Dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. sama-sama katakan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya Haleluya. bangkit nyatakan Siapa? Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Kita mau bareng-bareng serukan buat Tuhan, oke? Mari kita mau tepuk tangan lebih lagi. Kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, 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 pam pam pararam, Pam pam pararam, pam pam pararam. param param. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Pararam, pam pam pararam. Pararam param param. Haleluya. Nama yang besar, nama yang maju, kita muliakan. So, kami percaya Tuhan, malam hari ini kita hadir di sini, hidup kami diubahkan dan hidup kami tidak akan sama lagi. Haleluya. Sebab Kaulah Tuhan kebesaranku Tuhan.
untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Engkaulah Tuhan yang besar, dan kuasa-Mu selalu ada bagi kami. Sama-sama. Kaulah satu-satunya Sumber dari segalanya. sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan, Kaulah Alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Mari semuanya lebih keras lagi. Kaulah alasan Untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Tiba saatnya untuk kita memberi persembahan. Tuhan, sore hari ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan, atas segala karunia-Mu Tuhan, atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang sertai, kiranya Engkau yang mengerti isi hati kami Tuhan. Ini persembahan yang ingin kami berikan Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa ya Tuhan. Haleluya, amin. Sambil persembahan berjalan, kita mau persiapkan hati kita. Kita mau satukan hati kita untuk datang pada Tuhan. Kita mau sembah pada Tuhan. Haleluya.
hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang ku pinta, pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Caramu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Mari sama-sama saya mau undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita mau datang pada Tuhan kita. Sebab malam hari ini Tuhan, kami semua hadir di sini. Kami mau satukan hati kita ya Tuhan untuk menyembah-Mu. Kan hidupmu sebagai ganti dosaku. Inilah hati kami Tuhan, Lebih dari dengan segala kerinduan yang hati. ku kira, pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib, Haleluya Tuhan, seluruh hidup Kaulah Tuhan yang besar. Kau telah menebus setiap dosa kami Tuhan dengan darah yang suci, kuasa salib Yesus pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darah-Mu Yesus yang sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Haleluya Yesus, sebab kami tahu Tuhan, Kaulah Tuhan kami satu-satunya yang selalu memiliki hati yang penuh kasih akan setiap umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus. Malam hari ini kami semua bersatu meninggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, ya Tuhan, hidupku hanya milik-Mu. Darah-Mu Yesus, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu
Sebab kami percaya Tuhan, malam hari ini Kau ada di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Kau melihat setiap hati umat-umat-Mu yang merindukan diri-Mu Tuhan. Setiap umat-Mu Tuhan, jangan biarkan satu pun yang terlewat Tuhan, sehingga setiap kami bisa merasakan hadirat-Mu Yesus. Hadir pada tengah-tengah kami malam ini Tuhan. Satu nama yang selalu kami tinggikan itu, sebab hanya Yesus Tuhan yang selalu menyertai, sebab hanya Kau yang selalu ada di saat kami lemah, di saat kami susah. Hanya Engkau yang selalu ada Tuhan. Hanya Engkau yang selalu mengerti setiap kondisi setiap kami. Seringkali setiap kami melakukan dosa ya Tuhan. Seringkali setiap kami menyakiti hati-Mu, mengecewakan-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau selalu menerima setiap kami dalam setiap kondisi apapun ya Tuhan. Percaya Tuhan, malam hari ini Kau telah tebus setiap dosa kami Tuhan, oleh darah-darah yang mahal Tuhan, bilur-bilur Tuhan, pengorbanan di atas kayu salib ya Tuhan, memutihkan setiap hati kami yang kotor Tuhan. Kami datang dengan hati yang sakit, hati yang luka Tuhan. Dan Kau sembuhkan semuanya malam hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kaulah Allah yang besar Tuhan. Kaulah Tuhan yang sungguh luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih atas lawatan-Mu, atas urapan-Mu pada setiap kami ya Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan duduk manis di bawah kaki-Mu ya Tuhan, mendengarkan pesan yang akan Kau sampaikan malam hari ini Tuhan pada setiap kami. Biarlah setiap pesan-pesan yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan bisa mengubahkan kami ke depan yang lebih baik lagi, seperti yang Kau harapkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan doa kami malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman bersilakan duduk. Oh iya.
Yaudah kamu dulu aja sana cepat. Aku masih aja ya. Ini nggak ada suaranya ya? Halo, halo. Oh ya ada. Shalom. Nggak semangat, nggak asik. Shalom. Dadah dulu dong, biar semangat. 1, 2, 3. Shalom. Ya, mantap, mantap. Nah, di sini aku akan bawain pengumuman untuk seminggu ke depan. Yeay. Terima kasih. Ya, yang pertama, selamat datang di IFGF Youth Lamongan Indah. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Kayaknya nggak ada sih, ini pada setia semua datang ke IFGF. Yeay. Yang kedua, ada yang ulang tahun di minggu ini. Yeay. Waduh. Ya, ini ada 2 yang ulang tahun di minggu ini. 17 Juli ada Laureta Gending nggak hadir ya. Dan yang kedua ada 19 Juli itu Juliet Valencia P. Ya, yeay. Makasih. Terus ini aku sendiri yang ulang tahun. Yaudah ya next saja. Loh, gak didoain. Oh iya doa. Siapa? Elvans deh. Namanya siapa, Dek? Juliet. Umur berapa? Umur 17. Yes. Aku sudah bisa bikin KTP. Wow. Harapannya apa tahun ini? Harapan. Diguyung aku tuh loh. Iya, makanya. Harapannya bisa semakin baik lagi, bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih di Amin. pelayanan. Oke, jelasin deh. Terus semakin pintar studinya Ujian, dan lain-lain. Semakin langgeng deh. ya gitu pokoknya ya yang baik-baik yang diinginkan segera tercapai. Amin. Gitu. Ya deh teman-teman, kita sama-sama pada malam hari ini berdoa untuk teman kita Juliet yang berulang tahun di minggu ini. Bapak, kami bersyukur atas penyertaan-Mu selama ini di hidupnya Juliet, teman kami yang berulang tahun pada minggu ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertainya dalam setiap harinya selama umur hidupnya ini, dan sekarang kami ingin berdoa kiranya di ulang tahunnya Juliet yang ke-17 ini Engkau semakin memakainya untuk menjadi alat-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati pelayanannya, studinya, keluarganya, hubungannya, pertemanannya. Dan kiranya Engkau selalu mencurahkan kasih setia-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam hidupnya Juliet. Kami juga berdoa untuk teman kami Laureta Gending yang tidak hadir pada malam hari ini. Kiranya Engkau menyertainya pula dan memberkatinya selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah. Makasih. Yeah. I love you. Yeah. Oh iya. Ini tak temani Jul biar enggak sendiri kamu. Repot gini ya. Makasih ya. Oh ini foto. Iya oke. Aduh malu. Dadah. Yeah. Ya, pengumuman yang ketiga ada doa revival yang diadakan setiap hari Kamis dan di tanggal 25 Juli ya guys. Wajib datang karena nanti bisa merasakan lawatan Tuhan dan bisa sharing-sharing juga di sana. Terus ini juga ada Terus ini juga ada Discipleship Journey Youth kelas KAM yang akan dibuka pada 10 Agustus 2024. Dan kelas akan dimulai setelah ibadah youth. Kalau mau daftar bisa menghubungi Pastor Septi. Itu Pastor Septi yang pakai topi di belakang. Dadah dulu dong, Pastor Septi dong. Malu. Terus yang kelima ini ada QR code photo booth, sudah bisa diakses ya teman-teman buat kemarin yang datang, yang foto-foto sama temen, pacar, atau sahabat, atau siapalah itu sudah bisa dibuka, diakses karena akan ada foto-foto yang kiowo dan sangat-sangat lucu ya. Dan yang terakhir kita mau mendengarkan sermon dari Elvans. Ya kita bisa menyiapkan hati dan pikiran kita ya teman-teman, silahkan.
Shalom. Wow, cool banget. Ya, jadi teman-teman, siapa yang kemarin, Sabtu kemarin kita ngapain? Masih inget deh? Apa yang kita rayakan kemarin? Yeay! Ya, minggu kemarin kan kita merayakan Ultah Youth ya teman-teman. Ada yang masih inget gak temanya apa? Bam, keren banget. Betul, Image of God. Dan minggu kemarinnya lagi, which is minggu pertama di bulan Juli itu kan kita belajar tentang apa ya? Aku ngeblank. Tapi ya, pokoknya aku yang ingin aku sampaikan adalah mungkin beberapa dari kita masih ngangong ya. Jadi sebenarnya temanya di bulan Juli itu apa sih? Cici Elpens. Ya, jadi di tema kita di bulan Juli ini adalah pemulihan. Kenapa pemulihan? Itu merupakan lanjutannya dari tema kita di bulan lalu. Yaitu apa mah? Wejen, yes, cool banget, Holy Spirit ya. Jadi setelah kita mengenal Roh Kudus, memiliki hubungan dengan Roh Kudus, Roh Kudus akan memulihkan hidup kita agar sesuai dengan gambar Allah itu. Makanya di bulan ini kita belajar tentang gambar Allah, terus pemulihan. Dan ya tunggu aja minggu depan kita belajar apa. Pemulihan rohani yang kering ya, minggu pertama aku baru ingat kok yang khotbah ya saudara-saudara. Dan di kali ini aku bakal bawain sermon judulnya Healing Our Scars. Artinya apa? Betul, keren abis. Ya, jadi di Sabtu ini kita akan belajar gimana sih luka-luka kita tuh akan disembuhkan oleh Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar dari salah satu hakim di kitab Hakim-Hakim pasal 11, Judges 11 ya. Bisa di next. Kita akan belajar dari Yefta ya. Nah, pertama-tama, baca nggak sih tulisannya? Baca kan? Nah, pertanyaan, siapa itu Yefta? Jawabannya A, Nabi, B, Hakim, C, guru kimia Elvin waktu SMA, D, guru fisika Elvin waktu SMA, E, wali kelas temennya Elvin waktu SMA. Jawabannya apa? Yang jawab A? B. Angkat tangan dong. Jawabannya B kok, angkat tangan. Yang jawabnya B. Ya udah betul ya teman-teman, bisa di next. Yefta itu adalah salah satu hakim di Israel. Jadi kalau misalnya kita udah diajarin ya dulu di sekolah minggu, sebelum orang-orang Israel itu dipimpin oleh raja-raja, mereka itu kan sebelumnya dipimpin sama hakim-hakim. Karena mereka kayak, Tuhan aku iri, ini negara lain punya raja aku juga mau, bla 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 bla. Akhirnya dipilihlah Tuhan menunjuk beberapa hakim-hakim. Dan Yefta ini salah satunya ya. Dan kenapa sih Yefta itu tuh diceritakan di Alkitab dan diceritakan oleh aku sekarang? Kita bakal belajar itu karena kita bakal mengulik ini ya, Healing Our Scars-nya Yefta itu gimana. Jadi next kita bakal baca dari Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 3. Sebenarnya pasal 11 ini semuanya menceritakan tentang Yefta. But tonight we're just going to read this because kalau dibaca semua ya kepanjangan intinya gitu. Yuk kita sama-sama baca Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, maka betul.
Ya, jadi ini ada beberapa yang aku bold gitu ya. Yang pertama, Yefta itu ditulis seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia adalah anak seorang perempuan sundal. Sakjane hubungannya apa sih? Kan kayak pahlawan perkasa, perempuan sundal, maksudnya kenapa harus dicatat gitu ya. Nah terus karena dia anak perempuan sundal ini, saudara-saudaranya itu enggak seneng sama dia. Jadi dia diusir kan. Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain gitu. Karena si Yefta ini dilahirin dari perempuan sundal atau di BIMK-nya kalau nggak salah itu disebutnya pelacur ya kan. Kan kalau misalnya kita punya ini kan misalnya kita punya saudara tiri gitu. Imagine moro-moro ada bayi terus kayak, halo aku saudara tirimu tapi aku anak perempuan sundal. Otomatis kan kita mungkin bakal nggak suka ya. Padahal sebenarnya kan itu bukan pilihannya dia gitu loh. Kayak Yefta kan nggak pernah milih buat lahir dari rahim ibunya yang merupakan perempuan sundal itu kan. Tapi gara-gara itu dia diusir sama saudara-saudaranya, keluarganya, bahkan sama orang-orang di kotanya, sampai diusir nggak boleh tinggal di kotanya. Akhirnya dia menetap di Tanah Top dan di sana dia berkumpul sama petualang-petualang yang akhirnya merampok. Nah, di sini poin pertama yang pengen aku garis bawahi tentang ceritanya Yefta ini, dia itu kan memiliki citra diri yang buruk karena masa lalunya. Yang kayak aku tadi bilang, dia kan nggak bisa milih buat lahir jadi anak haram. Dan ya itu kan situasi yang nggak bisa diubah ya, sampai akhirnya dia tuh sering menerima omongan-omongan dari saudaranya atau dari netizen. Ya maksudnya netizen tuh orang-orang di kotanya ya, karena aku bingung menyingkat apa tak tulis netizen gitu kan. Netizen kan memang julid ya, nggak sekarang nggak dulu. Nah dan dia tuh dijelek-jelek diomong-omongin, ditolak sampai dia diusir dari kotanya. Ada di sini yang pernah diusir dari Semarang? Ya bukan aku. Aku orang Surabaya tapi aku tidak diusir dari Surabaya ya Ma ya. Dia tuh maksudnya ditolak sebegitunya sampai dia itu diusir dari kotanya juga, nggak cuma dari keluarga ya loh. Pernah nggak sih kita tuh mengalami perasaan ditolak. Mungkin zaman sekarang seringnya ditolak gebetannya ya. Siapa yang pernah ditolak? Tuh, Shalom kok kasih. yang sabar ya. Perasaan ditolak atau dijelek-jelekin atau orang-orang tuh menaruh stigma-stigma negatif terhadap kita. Kamu itu enggak guna, kamu itu jelek, kamu itu bencekno, kamu itu pick me. Dan hal-hal lain yang dibilang kayak kamu itu, atau mungkin yang menyangkut keluarga ya, kamu itu anak haram, kamu itu gak dipengeni sama siapa-siapa. Nobody in the world loves you. Yang itu membuat kita tuh memiliki punya luka batin dan citra diri yang buruk. Kita memandang diri kita tuh rendah. Karena orang-orang lain bilang kayak gitu, kita jadi percaya kalau aku ini jelek, aku ini tidak berguna, tidak ada yang menyayangi aku di dunia ini gitu. Padahal sebenarnya citra Tuhan terhadap diri kita itu gimana sih? Nah, wis keren banget yang tugasmu, Matt. Nah, jadi diri kita menurut Tuhan ya, kalau contohnya di Yefta ini, ditulis di ayatnya yang pertama ya, pertama banget 11 ayat 1 nih. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Bayangannya Tuhan ke Yefta itu adalah sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Jadi Tuhan ciptain Yefta itu gak kayak orang kengangguran kayak iseng aku mau buat ciptaan tak kasih tujuan cuma buat jadi anak perempuan sundal. Kayak Tuhan itu kengangguran rek. Tuhan itu memiliki citra diri. Tuhan itu memiliki tujuan. Sudah menaruh tujuan di hidup kita masing-masing ini. Tuhan tuh udah punya gambaran. Nanti Kak Grace kalau udah besar jadi kayak gini-gini. Nanti
Kak Oni kok udah besar jadi pemain bass yang keren dan lain sebagainya. Shena kalau udah besar jadi anak yang cantik. Dan lain sebagainya lah, masing-masing dari kita ya. Tuhan itu udah punya, nggak kayak tak ciptakno terus tak copy paste. Shena tak buat pinter nyanyi. Kak Mar juga tak buat pinter nyanyi. Ya enggak, Tuhan tuh especially. Kak Mar gini-gini, ya hey. Tuhan itu udah menaruh gambaran, rencana buat masing-masing di hidup kita ini. Dan Yefta ini gambarannya Tuhan itu adalah untuk menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Keren gak sih jadi pahlawan yang gagah perkasa? Bukan pahlawan yang kurus kerempeng, katanya aja pahlawan tapi kalah gitu. Atau pahlawan yang tanpa tanda jasa, ya keren juga sih. Ya, tapi ada lanjutannya kan, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Apa kok ditulis kayak gitu? Karena Yefta dikatain orang kayak gitu dan dia menaruh itu di pikirannya. Padahal sebenarnya Tuhan itu, jati dirinya Yefta itu Tuhan kasih adalah sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Tapi karena masa lalunya dan karena omongan-omongan orang, dia itu nggak bisa move on dari itu dan dia nganggep dirinya tuh aku tuh anak perempuan sundal. Padahal dia tuh kan ya nggak bisa lepas dari situasi itu toh. Dia jadi kalau dia akhirnya yang membuat dia memiliki luka batin itu. Dan tapi pada akhirnya Yefta ini kan dia jadi pahlawan beneran. Dia dikontak sama LO-nya orang Gilead gitu ya, license officer Wejen. Keren ya, Rek. Dikontak kayak Yefta, ayo please po jadi yo leader kita, bla 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 bla. Akhirnya Yefta ini melawan dan akhirnya dia menang kan. Melawan orang Amon ya. Nah, Tuhan memberikan kemenangan kepada Yefta padahal dia itu kan anak perempuan sundal. Maksudnya dia itu memiliki luka batin ya. Dan sekarang what I'm going to talk about is ya apa caranya Yefta move on dan memaafkan orang-orang itu dan ya bisa move on dari kejadian itu sehingga dia tuh enggak selanjutnya terpuruk gitu ya. Nah ini ya, don't let your past block God's plan. Baca. 1, 2, 3. Don't let your past blocks God's plan. Nah ini what I'm trying to say ya. Kan Yefta ini dia jadi anak perempuan sundal itu kan cuma dikandung di perut mamanya 9 bulan. Habis itu dia brojol, dia kan punya pilihan untuk menjadi all the great things in the world he could ever achieve kan. Salah satunya menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Tapi kalau misalnya Yefta pada saat itu dia nggak move on dari masa lalunya, apa dia bisa jadi pahlawan yang gagah perkasa? Jawab. Bisa nggak? Enggak, kalau dia nggak move on kan nggak bisa jawab. Bisa nggak Yefta menjadi pahlawan yang gagah perkasa kalau dia tidak move on dari masa lalunya? Keren. Ya teman-teman nggak bisa ya. Dia akan terus menerus jadi apa? Perampok yang mana itu nggak sesuai kan mbak citranya Tuhan. Tuhan pengennya dia jadi pahlawan tapi dia jadi perampok. Dan masing-masing dari kita ya, coba kita sekarang sambil kayak merenung gitu ya. Hidupku ini udah sesuai belum ya kira-kira sama God's plan ini. Apakah masa laluku ini masih menghalangi aku dari aku tuh bisa fulfill rencananya Tuhan di hidupku itu. Dan aku tuh pengen teman-teman pada malam hari ini ya, kalau misalnya kita punya luka batin itu kita bisa sama-sama move on dari sana dan bisa fulfill God's plan ini. Seneng gak sih misalnya kayak tahu, wow Tuhan tuh ternyata selama ini pengen aku jadi orang yang kayak gini. All mengetahui semua pikiran-pikirannya Tuhan yang baik terhadap hidupnya kita. Jadi gimana caranya? Bisa di next, di poin yang ketiga. Solusinya itu justru dia dihadapkan kembali dengan orang atau situasi yang membuat kita terluka. Di ayat ini tak potong ya, 11 ayat 11b. Sebelumnya itu kan aku tadi bilang, Yefta itu ditemui sama
penatuanya orang-orang Gilead kan, diminta tolongi. Yefta, yo po kon jadi ini pemimpinnya, bantu kita melawan orang Amon karena kita diserang. Harusnya kalau kalian jadi Yefta ditolongin enggak? Padahal itu orang-orang dulu ngusir kalian, ditolongin enggak? Wah, mama kejam enggak? Ya, mungkin normalnya ya, aku pun kalau misalnya ada di posisinya Yefta, mungkin aku tuh nggak akan segampang itu memaafkan mereka juga ya. Aku tuh dulu diusir, bayangin ya, lahir, terus diolok-olok, terus sampai diusir dari kotanya, terus tiba-tiba suatu hari orang yang melukai kalian itu reach out ke kalian and they ask for your help. Tapi justru di sini Yefta menunjukkan kalau dia itu dia mengambil kesempatan itu sebagai to prove kalau dia itu bisa move on dari masalahnya. Dia nggak mau terus-terusan menjadi perampok dan dia jadi pahlawan yang gagah perkasa. Kuncinya juga ditulis di Hakim-Hakim 11 ayat 11b. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Jadi dia habis ketemu sama orang-orang itu, terus dia ngomong semuanya ke Tuhan di Mizpah. Mungkin dia bilang dulu ya, Tuhan ingat gak sih dia loh yang dulu menyakiti aku, dia dulu yang teriak-teriak, anak haram. Sekarang dia datang minta tolong aku jadi jadi pemimpinnya mereka buat nolongin mereka. Dan di sana Tuhan baru memberi Yefta ini kekuatan sehingga akhirnya dia itu bisa punya ide-ide dan bisa mengalahkan orang-orang Amon itu. Sometimes kalau misalnya kita wes kadung terlanjur punya luka batin atau mungkin kita bilangnya trauma ya, belum. Kan kalau misalnya ada something yang nge-trigger atau misalnya something yang membuat kita tuh jadi, kalau my mom bilang baper terhadap situasi itu kan kita otomatis bakal jadi sedih lagi kan. Tapi di sini Tuhan itu pengen ngetes gitu loh, kalau misalnya dihadapkan ke situasi yang sama lagi, apakah kita tuh masih bakal stuck, kita masih bakal nangis, terus nangisin situasi itu terus gitu, atau terus di masa lalunya kita. Padahal Tuhan itu wes punya gambaran yang bagus terhadap kita. Lek kita tetap di masa lalu ini, kan kita nggak mungkin bisa fulfill God's plan kan. Ya enggak? Yeah. Dan satu yang aku mau bilang lagi bisa di next ya. Jangan mau dibodohi sama setan. Zaman sekarang itu setan itu kreatif ya. Caranya supaya menjauhkan anak-anak Tuhan dari hadirat Tuhan. Dulu mungkin cuma digoda sama free sex, ya. Terus misalnya menyembah Allah lain dan lain-lain, kan kita mungkin kadang nggak se-ekstrim itu ya. Jadi setan itu sekarang tambah kreatif, tambah manipulatif, dan kadang kita nggak nyadar pikiran-pikiran, perkataan-perkataan itu, perkataan-perkataan buruk itu yang ada di pikiran kita itu merupakan intimidasi dari iblis. Maksudku misalnya, kita mengalami kejadian buruk. Aku dulu waktu SD, aku dikatain aku tuh jelek. Terus sampai aku SMA, sampai aku kuliah, sampai aku udah puber jadi cantik kayak begini tuh, dengan diguyu dulu tak, aku malu. Itu tetap kayak, aduh aku ini anak yang jelek, aku tuh gak berguna. Padahal itu kejadian tuh udah berapa tahun yang lalu, tapi aku tuh gak bisa move on dari kejadian itu. Dan itu menghambat aku dari memenuhi rencana Tuhan di hidupku. Itu perkataan itu mungkin cuma diomongin 17 tahun yang lalu, tapi tak inget-inget terus, sampai akhirnya aku tuh merasa terintimidasi. Atau misal, kita mau pelayanan, tapi kita merasa kayak diintimidasi sama setan kayak, aku tuh gak layak. Jadi aku merasa kayak, Tuhan aku gak layak pelayanan. Padahal sebenarnya
Tuhan tuh mau nerima kita, Tuhan tuh punya rencana yang baik di hidup kita. Tapi karena kita dibodohi sama setan, maka kita merasa terintimidasi. Oke, mungkin kalau teman-teman merasa bingung memahaminya, aku bakal sharing satu pengalamanku. Dan jujur aku takut banget, bahkan sampai tadi aku sudah sampai di gereja tuh aku masih takut banget. Aku bilang ke mamaku, mama aku takut, aku kayak udah dari setahun lalu aku tuh pengen ngomongin hal ini tapi aku gak berani. Karena aku takut aku gagal gitu loh. Jadi seperti yang teman-teman mungkin kebanyakan udah tahu, aku itu kan ditinggal papaku waktu COVID. Dan itu sangat menyakiti aku karena aku kan memang punya hubungan yang dekat sama papa ya, jadi aku merasa kehilangan. Dan mungkin bisa dibilang itu juga yang menjadi luka batinku. Aku gak sakit hati sama Tuhan, tapi maksudnya kayak mungkin apa Siti, aku tuh keinget papa, aku sedih, aku kangen papaku. Aku melihat orang lain misal anak cilik jalan sama papa ya, aku tuh kayak Tuhan aku ya pengen. To the point whereas I was really sad. Dan aku mencari pelampiasan ke hal-hal yang salah. Dan ini yang gak berani aku sharingkan untuk selama setahun itu ya teman-teman. Dulu aku melampiaskannya itu, aku mencari kebahagiaannya itu dengan cara melukai diriku sendiri. And I was so scared for telling this karena I feel like it would embarrass me. Buat aku malu kan, kayak semua orang ini tahu itu, tapi my mom said just now, mamaku bilang kalau I have to tell this, aku harus bilang ini karena itu akan mempermalukan setan. Ya kan? Jadi aku itu dulu punya cara untuk melampiaskan kesedihanku itu dengan cara melukai diriku sendiri, yaitu salah satunya itu nyilet. Ini maksudnya aku ceritain ini jangan ditiru ya sobat-sobatku. Tapi aku pengen menceritakan gimana kok aku tuh bisa tiru-tiru Yefta. Ya, kembali lagi. Kadang tanganku tak digores pakai cutter gitu loh sampai berdarah, sampai aku tuh ngerasa rasa nyesek di hatiku ini pindah ke tanganku. Rasa nyesek yang aku rasakan karena aku sedih, aku kangen papa itu bisa terlampiaskan melalui self harmku ini atau cara-cara melukai diriku sendiri. Padahal sebenarnya aku tahu kalau itu tuh enggak baik dan aku tahu itu dosa. A lot of people, banyak orang bilang ke aku kalau jangan melukai dirimu sendiri, itu salah, itu dosa. Tuhan bilang tubuhmu adalah bait Allah, jadi enggak boleh kita tuh melukai diri sendiri kan. Tapi di sana aku bale soro. Awes diomong-omongi, I still do it for again and again. Aku awal-awal aku udah dibilangin mama, kamu jangan kayak gitu, itu enggak baik. Baca Alkitab, berdoa. Tapi waktu itu aku dengan bodohnya aku mengikuti tipu daya iblis gitu loh. Kayak aku malah mikir kayak, alah mama ini gara-gara pendeta ya makanya ngomongnya mek iso kayak gitu. Padahal pada akhirnya aku tuh bisa lepas dari ini pelan-pelan itu gara-gara aku pelayanan gitar. Aku udah pernah cerita ini beberapa kali ya, aku pelayanan gitar. Jadi aku sering dengerin lagu-lagu rohani kan, dan itu yang mulai membuat aku jadi lebih calm down kan. Dan lama-lama aku udah stop. Tapi aku gak berani ngambil komitmen ke Tuhan kalau Tuhan aku mau stop cutting, aku mau stop self harm. Karena aku takut kalau kedepannya aku bakal ngulangin itu lagi. Aku kayak dulu aku merasa aku gak bisa membayangkan for the rest of my life, seumur hidupku aku gak boleh self harm lagi. Itu dulu aku bergantung itu sama self harm. Mungkin 3 hari sekali atau mungkin seminggu gitu. Kalau misalnya aku sedih, sesedih itu, aku bakal kayak gitu. Aku bakal gores tanganku, makanya mungkin kalau kalian bertanya-tanya kenapa ini ada luka di sini, itu salah satunya juga itu. Dan aku mau bilang ini ke teman-teman, mungkin bagi yang melalui, yuk kita tuh sama-sama keluar dari situasi ini. Dan bagi yang belum, mungkin bagi teman-teman kids atau mungkin yang
nggak jatuh ke lubang yang sama. I'm telling you guys this supaya kalian tuh nggak jatuh ke lubang yang sama. Jangan sampai kalian itu mau dibodohi setan dengan cara mencari kebahagiaan atau kepuasan dari hal-hal duniawi. Itu salah, nggak cuma self-harm. Hal-hal lainnya lah yang menyakiti diri kita, rokok, vape. Kita kan tahu ya, kalau itu tuh dalam jangka panjang it will hurt our lungs, menyakiti paru-paru kita. Pelampiasan-pelampiasan lainnya lah dari masa lalu kita, baik itu menyakiti diri sendiri itu banyak ya. Bisa kita, kayak aku mungkin cutting atau mungkin mukulin tembok, mukulin kepala, jambutin rambut, gigit bibir, gigit kuku, giniin tangan sampai luka. Atau kayak vape, merokok, dan hal-hal buruk lainnya ya. Oh ya, terus singkat cerita, aku akhirnya tuh udah punya pengalaman pribadi sama Tuhan nih. Tapi aku nggak berani ngambil komitmen untuk stop. Karena aku takut aku bakal ngulangin hal itu lagi, sampai akhirnya waktu itu salah satu titik turning pointsku, titik balikku itu waktu aku conference di UF. Aku nangis di depan sampai berlutut, Juliet beberapa kali ikut kan. Aku nangis tak jadi-jadi. Dan aku akhirnya baru bisa benar-benar melepaskan itu dan merasakan kasih Tuhan. Kayak aku waktu itu tuh aku ngelihat kayak film diputer di otakku. Aku waktu malam hari di kamarku dewean aku nangis. Sebenarnya di situ ada Tuhan Yesus yang ngulurin tangannya ke aku untuk nolong aku dari masa aku itu. Tapi aku kayak menghiraukan itu dan aku tetap milih buat ngelukain tanganku. Dan itu waktu itu kayak bam, Tuhan Yesus tuh selalu ada sama-sama sama kita di masalah kita. Tuhan itu siap mengubahkan kita, tapi kadang kitanya aja manusia tuh yang nggak bisa, nggak sadar kalau ada Tuhan yang sebenarnya tuh mau membantu kita, kita malah melakukan hal-hal yang salah. Misalnya contohnya kayak Yefta, nggak mungkin Tuhan itu nggak reach out ke dia duluan, tapi akhirnya dia tetap milih buat jadi perampok kan, melakukan hal-hal yang salah. Mungkin kita masing-masing malam hari ini punya pelampiasan yang salah, yang selalu kita lakuin kalau misalnya kita ada masalah, atau kita punya luka batin yang selama ini belum disembuhkan Tuhan, yang masih kejadiannya mungkin udah lama tapi kita masih keinget terus, dan itu tuh terus-terus membuat kita sedih gitu loh. Malam hari ini aku tuh pengen ngajak kita buat sama-sama bisa datang ke Tuhan, kayak si Yefta ini, menyerahkan seluruh perkaranya di hadapan Tuhan. Siapa yang malam hari ini mau diubahkan sama Tuhan? Betul. Ya, jadi sama-sama kita pada malam hari ini tuh buka hati. Jangan mau dibodohin sama setan. Kalian udah tahu hal yang dilakuin itu salah, tapi misi aja terus dilakuin. Kayak aku dulu, aku udah tahu kalau itu salah, kalau itu dosa, tapi masih terus tak lakuin tuh kayak sebodoh itu aku, dan selicik itu tipuan iblis gitu loh. Mungkin kalian sambil dengerin sermonku ini bisa ke-trigger gitu ya, maksudnya kayak, oh iya, aku tuh salah di sini, luka batinku tuh ini. Malam hari ini jangan denial, jangan, enggak kok, enggak apa-apa, bisa lain hari aku bertobatnya. Jangan kayak gitu. Aku mau ngajak kita buat sama-sama bisa membuka hati pada malam hari ini dan melepaskan semua trauma itu, luka batin, kejadian-kejadian yang menyakiti hati kita. Karena beneran aku wes ngalami itu, dan bener-bener kuncinya itu dari Tuhan. Dengan perjumpaanku dari Tuhan itu, aku akhirnya bisa ngelepas kebiasaan burukku untuk self-harm. Aku udah lama gak begitu, dan aku udah gak punya keinginan untuk melakukan hal itu lagi. Biasanya kan kayak misalnya kita lepas dari misalnya aku berjanji aku gak akan ngopi tiap hari. Keesokan harinya kita kan emang gak ngopi tapi mungkin masih pengen gitu loh. Sama, aku sekarang
udah nggak self harm lagi dan aku udah nggak pengen every time I'm sad aku udah nggak kepengen kayak gitu lagi. Salah satu perkataan yang mengubahkan itu, menguatkan aku tuh cece sepupuku bilang kayak gini, Ven, ojo kayak ngono, itu tuh tipu daya iblis. Kamu apa nggak mau wes berhasil mengalahkan traumamu, luka batinmu itu dan akhirnya kamu bisa mempermalukan iblis di wajahnya kayak gak, tipu dayamu wes gak guna deh aku, tipu dayamu tuh wes gak berhasil di aku karena aku wes disembukno sama Tuhan. Keren gak sih kita yang cuman manusia bisa ngejek iblis, ya gak? Ya, dan itu loh setiap kali aku mau jatuh aku kayak keinget kayak, duh masa aku udah tahu aku salah, aku ditipu-tipu setan, tapi aku masih mau jatuh ke sana, masih mau manut aja. Kalau misalnya kita udah tahu ada iklan, wah ini penipuan nih, masa tetap bakal dibeli? Masa tetap bakal kita check out, walaupun kita udah tahu ini penipuan kan harusnya orang pandai minumnya tolak angin. Orang orang pinter nggak bakal kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya pada malam hari ini Roh Kudus taruh di hati kita, ini salah, ini nggak benar, pelampiasanmu kayak gini nggak benar. Kamu harus bisa melepaskan traumamu yang ini, kamu harus bisa memaafkan orang ini yang udah menyakiti kamu harus bisa move on dari masalahmu. Jangan pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak tahu. Jangan pura-pura nggak dengar. Karena eman-eman loh, ini tuh kesempatan yang udah Tuhan kasih ke kita buat kamu mau nggak disembuhin? Kalau kamu mau, datang ke Tuhan. Tuhan itu pasti bakal ngelepasin itu sepenuhnya. Kayak dari aku jujur juga nggak nyangka dulu aku mungkin 3 tahun yang lalu hari ini aku malam ini mungkin aku di kamarku aku cutting, aku baret-baret tanganku gini ya. Tapi sekarang aku ada di sini, aku bisa sharing ke kalian tentang pengalamanku itu. Dan aku udah gak punya keinginan lagi untuk self harm itu. Dan sebenarnya salah satunya kalau boleh share lagi, aku kan tadi bilang caranya Tuhan menyembuhkan itu dengan menghadapkan kembali ke situasi yang sama atau orang yang sama yang dulu menyakiti kamu. Dan as we all know kan, aku traumaku karena aku ditinggal papaku. Setiap kali ada orang yang meninggal terus misalnya aku lihat, I would be very very sad. Apalagi kalau ngelihat orang ngubur. Dan salah satunya kemarin waktu engkongku meninggal, itu kan aku juga sedih. Karena aku ngerasa kayak, duh Tuhan, kok aku harus melalui hal yang sama lagi. Aku kayak belum sepenuhnya sembuh dari kehilangan papaku, tapi kok aku harus melalui itu lagi. Tapi di sana aku kayak, wes pokoknya aku nggak mau cutting. Aku cerita ke Cece sepupuku itu kan, aku bilang, Ce, aku sedih dan aku kepengen cutting. Terus Ceceku bilang itu, jangan mau dibodohi setan, itu tipu daya setan. Dan akhirnya aku udah nggak kepengen lagi, aku bener-bener, Tuhan, please Tuhan, every time I wanted to do it, aku berdoa, Tuhan semoga buat aku supaya bisa merasakan ketenangan-Mu dan aku nggak kepengen ngelakuin itu lagi selamanya. Dan kemarin waktu pas Pastor San meninggal, aku juga sedih banget. Sedih karena aku nggak bisa ketemu lagi, juga sedih karena rasanya keinget papaku yang meninggal gitu kan. Dan terus waktu pas aku di pemakamannya itu aku di rumah duka, itu aku nangis. Memang aku nangis, tapi pas aku lagi diem, tiba-tiba ada kayak yang bilang kayak, Ven ayo cutting, kamu enggak mau cutting lagi dah. Kamu gak sedih sih, kamu enggak mau tak cutting lagi. Enggak ingat dulu rasanya apa. Tapi di saat itu tuh aku bener-bener kayak, enggak, aku enggak mau. Aku tahu itu cuma sementara, it's for temporary and aku enggak mau dibodohin setan lagi. Everything good, masih dengan saya. Dan aku pengen ya teman-teman saat malam hari ini tuh bagi yang merasakan
aku pengen buat kita sama-sama datang ke Tuhan supaya kita tuh bisa bareng-bareng berdoa dan enggak terus diintimidasi, enggak terus dihantui sama masa lalu kita dan melakukan hal-hal yang buruk sebagai pelampiasan kita, karena emang the only way out, caranya buat sembuh itu dari Tuhan. Ini jujur, bukan karena aku khotbah makanya aku ngomong kayak gitu, jujur aku wes ngalamin. Aku dulu dari orang yang kerjaannya setiap malam nangis, baretin tangan, atau gigit, biasanya aku kalau enggak dulu gigit atau dicubit. Sekarang aku jadi orang yang kayak gini. Ya teman-teman, bisa di next kita ke kesimpulan ya. Mungkin kalau malam hari ini aku ngomongnya agak berantakan, jujur aku takut. Tapi aku pengen share ini, dan aku rasa aku harus share ini supaya kita bisa sama-sama belajar lah. Dan yang pertama, aku ulangi lagi, jangan sampai masa lalu atau traumamu itu menghalangi rencana Tuhan dan menghancurkan sisa hidup kita. Jangan sampai masa lalu, trauma kita itu terus mengintimidasi kita, terus menghantui kita sehingga kita nggak bisa move on, kita nggak bisa mencapai rencana Tuhan. Kalau misalnya sekarang aku masih cutting, nggak mungkin juga aku naik panggung bisa sharing kan. Nggak mungkin aku bisa memenuhi rencana Tuhan itu di hidup kita. Bagi teman-teman yang belum, ya jangan sampai ya ingat perkataanku. Kalau misalnya kalian kepengen melakukan self harm atau apa, ingat katanya Cici Evans, jangan. Yang kedua, serahkan semua perkara, trauma, lukamu di hadapan Tuhan sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi. Kalau misalnya ada yang kayak muncul, alah udahlah nanti aja enggak apa-apa lah. Jangan, itu tipu daya iblis. Jadi sama-sama kita pada malam hari ini buka hati dan kita selesaikan masalah kita hari ini di rumah Tuhan. Di hadapan Tuhan. Jangan sampai mau dibodohin setan terus-menerus. Jangan terus dihantui masa lalu kita. Karena Tuhan itu udah nyiapin rencana yang indah banget buat masing-masing dari kita. Mungkin kita sekarang gak bisa lihat, karena kita masih dihantui masa lalu ini. Tapi kalau kita sekarang mau percaya sama Tuhan, mau menyerahkan itu, Tuhan ini loh sakit hatiku tuh di sini. Orang ini tuh nyakiti aku perkataannya, atau mungkin aku tuh sedih gara-gara kejadian ini. Kita sama-sama di sini berdoa dan minta pemulihan luka batin dari Roh Kudus. Ya, saya undang buat kita masing-masing bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu ini. Jauh tinggi tak terselami, kasih yang takkan menyerah, dan selalu percayaku kembali. Caramu memandang hidupku sesuai dengan jati diriku, sebab aku ini anakmu yang takkan pernah berubah. Kau yang terlukaku di saat ku rasa tak layak.
kita pada malam hari ini. Buka hati kita, buka mulut kita, kita nyanyiin ini. Lirik per lirik kita resapi gitu ya. Jauh tinggi dan tak terselami, kasih yang takkan menyerah dan selalu percaya ku kembali. Caramu memandang hidupku sesuai dengan jati diriku, sebab aku ini anakmu dan takkan pernah berubah. Kau yang menyambutku di saat ku rasa tak layak, kasih-Mu mendekapku, cinta-Mu mendapatkanku. Kau yang temukanku, Kau yang peluk erat diriku, anugerah-Mu besar dan aku milik-Mu. Kau menemukanku, Kau yang menyambutku di saat ku rasa tak layak, kasih-Mu mendekapku, cinta-Mu mendapatkanku. Kau yang temukanku, Kau yang peluk erat diriku, anugerah-Mu besar dan aku milik-Mu. Kau menemukanku, anugerah-Mu besar dan aku milik-Mu. Kau menemukanku. Teman-teman, malam hari ini sekalipun pada kenyataannya kamu tidak layak, pada kenyataannya kamu berdosa, pada kenyataannya kamu tidak layak, tidak mampu, pada kenyataannya saat ini keluargamu kacau, kamu tidak diterima, kamu sendirian. Tuhan sangat-sangat mengasihi.
Ya Tuhan yang tidak pernah melihat latar belakang kita. Dia Tuhan yang selalu mengasihi-Mu. Mungkin kau ngomong malam hari, Tuhan aku punya kepahitan Tuhan. Tuhan aku punya dosa yang tersembunyi yang tidak ada orang yang tahu. Tuhan aku terikat dengan dosa ini Tuhan. Mungkin malam hari ini engkau merasa Tuhan, aku sedang kecewa Tuhan, aku ada kekecewaan yang sangat besar Tuhan. Dan kau bilang, aku mau lepas, tapi aku tidak sanggup, tapi aku tidak bisa. Dan kau sendiri menjudge hidupmu bahwa engkau tidak layak. Malam hari ini Tuhan mengasihimu. Tuhan ngomong malam hari ini, aku mengasihimu nak, aku mengasihimu anakku. Tuhan bisa pakai siapapun. Kalau dia mau turun ke dunia dan mati untuk menebus dosamu, itu adalah bukti kalau dia sangat-sangat mengasihimu. Tuhan tahu kalau kita tidak layak, Tuhan tahu kalau kita penuh dosa. Tuhan tahu kondisi keluarga kita, Dia tahu. Kalau malam hari ini Tuhan ngomong jelas kepadamu bahwa Dia mau pakai kamu jadi alatnya, responi malam hari ini. Dia mau mengubahkan hidupmu, Dia mau memperbarui hatimu, Dia yang akan mengubah dosa-dosamu yang merah seperti kirmisi, seperti kesumba. Dia akan ubah menjadi putih seperti salju, seperti bulu domba. Tuhan tidak peduli latar belakangmu, darahnya sudah sangat-sangat cukup untuk melayakkan. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Malam hari ini ada di antara kita yang mau meresponi Tuhan, tetapi aku tidak layak Tuhan, aku tidak sanggup Tuhan. Dia malam hari ini akan menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Karena kalau itu engkau merasakan bahwa Tuhan ngomong sangat jelas dalam hidupmu, kau boleh angkat tanganmu dimanapun kau berada. Tidak ada yang tengok kanan, tengok kiri. Malam hari ini Tuhan mau berurusan denganmu secara pribadi. Tuhan mau mengubahkanmu malam hari ini. Yes Lord. Setiap tangan yang terangkat malam hari ini Tuhan, kau melihat. Kami pun mengasihi Engkau Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu.
Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. One more time, so together. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Waktu yang singkat ini Tuhan mau membereskan setiap hati kita yang sakit, hati kita yang terluka, hati kita yang selalu merasa tidak layak. Engkau yang terikat dengan dosa. Dia tahu dan dia bilang, aku mengasihimu nak, aku mengasihimu. Malam ini adalah malam awal buat engkau, karena Tuhan mau pakai engkau secara luar biasa. Responi, tangkap itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan malam hari ini. Tidak ada hal yang indah, tidak ada hal yang lebih indah ketika kami hidup sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan tujuan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Malam hari ini Kau mengubahkan setiap kami, memperbarui setiap kami, untuk kami mau join Tuhan di dalam rencana-Mu kembali, untuk get involved in your plan God. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini, terus mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang sangat berharga di hadapan-Mu Tuhan, berharga di mata-Mu Tuhan. Kami mau Engkau pakai Tuhan secara luar biasa untuk memberkati setiap orang yang kami temui. Terus Tuhan bekerja untuk setiap kami anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Pengalaman demi pengalaman bersama dengan Tuhan ketika kami beribadah kepadamu, ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Thank you Lord. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama, kita mau pulang dengan berkat Tuhan.
anak muda yang luar biasa. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah masa mudamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah pekerjaanmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik terus dan tidak akan pernah turun. Diberkatilah keluargamu dan hubunganmu dengan mereka di dalam perlindungan yang sempurna. Sekarang pulanglah ke rumah masing-masing dan bawa berkat dan kasih Tuhan yang terbaik. Terpujilah nama Yesus dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. God bless you all. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yang berkuasa